Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'alima ta'wil amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan atau mengajak kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran turun di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran, dan Al-Quran turun melalui malaikat Jibril dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi 30 juz, 114 surah terdiri dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas, dan berisi 6.000 ayat lebih. Membaca Al-Quran adalah suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang paling mudah dan paling tidak memberikan effort yang lebih. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena membaca Al-Quran itu jika dibandingkan dengan amalan-amalan lain seperti salat membutuhkan gerakan-gerakan, harus wudu dulu dan yang lain-lain. Kalau kita bandingkan dengan puasa juga, puasa kita harus menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan hawa nafsu kita. Butuh effort yang lebih. Dan juga haji dan umroh itu butuh materi dan non-materi. Non-materinya seperti tenaga kita dan yang lain-lain. Itu butuh effort yang lebih. Jadi, mengapa saya mengatakan Al-Quran itu amalan yang paling mudah dan tidak membutuhkan effort yang lebih? Maka relate dengan apa yang saya katakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bersemangat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini saya hanya menyampaikan 4 keutamaan dari membaca Al-Quran. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Yang artinya orang yang mahir dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang bisa membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkannya kepada yang lain lagi, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang, atau bersama dengan malaikat yang mulia lagi suci. Dan orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin bukan tidak bisa, tapi terbata-bata dalam membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan juga pahala berusaha untuk mau bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepada Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, maka dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat untuk kita. Masya Allah. Maka kita di sini harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Karena kita tidak tahu nanti di akhirat bagaimana. Setidaknya ada janji Allah yang kita pegang. Maka kita harus lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Dan keutamaan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sabda Nabi SAW, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapat satu pahala. Dan jika satu pahala itu adalah sama dengan 10 kebaikan. Tapi Rasulullah bilang, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dari itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan coba, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran satu surah saja, berapa pahala yang akan kita dapat? Dan juga satu juz, ataupun 2 juz, ataupun 30 juz kita selesaikan, maka berapa pahala yang akan kita dapatkan? Dan yang terakhir, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari sini, dari keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita melalui Nabi SAW, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa mencontoh, coba kita lihat dari orang-orang yang terdahulu. Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah ulama yang besar, ulama yang memiliki ilmu semua. Ya, banyak ilmu yang beliau pelajari dan dapatkan. Tapi pada saat bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah itu menghatamkan 60 kali dalam satu bulan itu. Masya Allah, kita bisa belajar dari situ, dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan banyak ulama-ulama lain yang melakukannya, bahkan lebih. Maka dari itu kita harus belajar, kita harus berusaha, dan kita juga harus mendalami Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita termasuk ke dalam keutamaan-keutamaan yang disebutkan di atas tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran, untuk tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, dan untuk tetap istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.